Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen pengaduan di Pusat Administrasi Unsur. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ulum Jian Hilmi Fadil dengan NIM 3 digit terakhir 136. Perkenalkan, nama saya Putri Heda Alfareta dengan NIM F1B024150. Perkenalkan, nama saya Hafiz Dwi Hermanu, NIM saya F1B024153. Saya Wulan Wahyuningsi dengan NIM F1B024173. Oke, untuk yang pertama itu adalah pendahuluan di mana pengaduan dalam pelayanan publik menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 adalah keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Pengelolaan pengaduan menjadi penting karena berfungsi memperbaiki kekurangan dalam pelayanan publik. Melalui observasi, diketahui bahwa pengaduan membantu instansi memperbaiki layanan, namun masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mengadu dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas manajemen pengaduan sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Yang selanjutnya, kami akan membahas tentang tujuan observasi pengaduan, di mana kami mempunyai 5 tujuan observasi, di mana yang pertama adalah mengetahui metode penerapan manajemen pengaduan, memahami prosedur pengaduan, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan pengaduan, yang keempat menilai efektivitas manajemen, yang kelima adalah kami mengetahui pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam manajemen pengaduan ini. Pembahasan ketiga yang akan kami bahas adalah metodologi, di mana yang pertama ada jenis observasi. Di sini kami menggunakan observasi kualitatif untuk memahami implementasi manajemen pengaduan di Satuan Pengawasan Internal Universitas Jenderal Sudirman. Observasi dilakukan terhadap operasional harian, proses identifikasi pengaduan, pengambilan keputusan dalam situasi krisis, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi resiko. Peneliti juga mengamati dampak dari manajemen pengaduan yang tidak optimal, kegiatan evaluasi rutin, dan interaksi antara anggota tim untuk menilai efektivitas sistem yang diterapkan. Oke, untuk metodologi yang kedua ada waktu dan tempat observasi, di mana kami melaksanakan observasi ini atau penelitian ini dilaksanakan di Pusat Administrasi Unsut, dan kami melaksanakannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Untuk yang ketiga ada subjek observasi. Subjek penelitian terdiri atas Satuan Pengawasan Internal dan Bapak Heri Purnomo, Eskom Mkom, Direktorat Universitas Jenderal Sudirman. Keduanya memiliki peran penting dalam pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta implementasi manajemen pengaduan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Untuk yang terakhir atau yang keempat dari metodologi adalah teknik pengumpulan data, di mana kami mempunyai 2 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara yang mendalam, yang kedua pencatatan lapangan. Yang pertama wawancara mendalam. Hal ini dilakukan langsung dengan Bapak Heri Purnomo Eskom Mkom yang berperan strategis dalam manajemen pengaduan di Pusat Administrasi Universitas Jenderal Sudirman, di mana hal ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik, tantangan, dan proses pengaduan dari mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua ada pencatatan lapangan. Peneliti mencatat secara sistematis kejadian interaksi dan situasi relevan selama observasi. Catatan ini berfungsi sebagai refleksi dan pelengkap interpretasi data kualitatif, serta memberikan konteks informasi dari metode lain. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh saya, yaitu ada hasil observasi. Yang pertama itu ada proses pengaduan, yaitu di sini pengaduannya diterima dari masyarakat, baik itu internal dan eksternal. Lalu dikelola oleh PPID Unsut dan tim pelaksana. Dan yang terakhir, pengaduan sering terkait penerimaan mahasiswa baru dan verifikasi ijazah alumni.
Lalu yang selanjutnya ada proses pengajuan pengaduan. Yang pertama itu menerima pengaduan dari masyarakat baik itu internal dan eksternal. Lalu yang kedua itu dikelola oleh PPID Unsud dan tim pelaksana. Dan yang terakhir, pengaduan ini sering terkait penerimaan mahasiswa baru dan verifikasi ijazah alumni. Lalu yang ketiga itu ada pemrosesan pengaduan. Di sini pengaduan ini dipantau melalui sistem dan tanggapannya diberikan setelah pengaduan diterima. Yang keempat, ada tantangan dalam menangani pengaduan. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya data dukung yang lengkap dan menjadikan memperlambat pemrosesan. Lalu yang kelima, ada solusi untuk tantangan yang dihadapi. Jadi, solusi yang digunakan oleh Pusat Administrasi Unsud adalah memperbaiki tata kelola pelayanan informasi dan juga pembentukan PPID pelaksana unit di fakultas atau lembaga. Lalu, yang keenam, ada pihak terlibat dalam proses pengaduan. Jadi, pihak yang terlibat dalam proses pengaduan ini ada resepsionis ULT, front office, back office, pimpinan ULT, dan bagian informasi. Lalu yang terakhir, ada penggunaan teknologi. Teknologi yang digunakan oleh Pusat Administrasi Unsud yaitu layanan pengaduan online melalui Sidamas. Sidamas ini efektif bagi pengguna, memudahkan pengaduan tanpa biaya dan kunjungan fisik. Lalu ada analisis data. Sistem pengaduan di Pusat Administrasi Universitas Jenderal Sudirman meliputi 1. Prinsip aksesibilitas. Aksesibilitas penting untuk memberikan kesempatan yang sama dalam beraktivitas. Manajemen pengaduan di Universitas Jenderal Sudirman memudahkan semua pihak untuk menyampaikan pengaduan. Terdapat 2 saluran pengaduan, yaitu secara online melalui Sidamas dan juga secara offline melalui Pusat Administrasi di Satuan Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman. Lalu yang kedua ada transparansi dalam manajemen pengaduan. Yang pertama, definisi dari transparansi sendiri adalah penyampaian informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat berdasarkan hak rakyat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah. Penerapan di Universitas Jenderal Sudirman yang pertama, pengelolaan pengaduan dilakukan secara jelas dan juga terbuka. Lalu, pelapor memiliki hak untuk mengetahui status dan tindak lanjut pengaduan yang diadukan. Lalu, ada prinsip akuntabilitas. Pemegang kekuasaan wajib memberikan pertanggungjawaban atas operasi yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu, manajemen pengaduan di Universitas Jenderal Sudirman menindaklanjuti pengaduan dengan jelas kepada unit yang bertanggung jawab. Lalu, ada responsivitas, kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Lalu, pengaduan ditangani dengan cepat, tepat, dan memuaskan, bukan secara asal-asalan. Yang kelima, ada objektivitas dan juga keadilan. Keadilan sebagai standar hidup yang subjektif ditetapkan oleh masyarakat. Lalu pengaduan ditangani dengan adil yang sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Lalu ada kerahasiaan. Untuk melindungi identitas pelapor, terutama untuk pengaduan yang sensitif, lalu memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Lalu ada perbaikan berkelanjutan. Proses perbankan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas. Lalu data pengaduan dianalisis untuk melakukan evaluasi dan mencegah pengulangan masalah. Lalu ada partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sistem pengaduan itu untuk mendorong budaya keterbukaan dan kepedulian terhadap kualitas pelayanan. Yang selanjutnya ada implementasi temuan. Yang pertama ada dampak terhadap ilmu. Yang A, pengetahuan teori pelayanan publik. Temuan ini memperkuat konsep New Public Service atau NPS dengan menunjukkan pentingnya pengaduan sebagai bagian dari pelayanan demokratis, transparan, responsif, dan akuntabel. Kemudian yang B, peluang penelitian. Penanganan pengaduan dapat digaji lebih lanjut dengan instrumen riset seperti survei kepuasan dan wawancara untuk evaluasi berbasis data. Yang
Selanjutnya yang kedua ada dampak terhadap praktik. Yang A, peningkatan layanan. Respon cepat dan solusi tepat sasaran mendorong efisiensi, mencegah konflik, dan menjaga kepercayaan publik. Yang selanjutnya yang B, perubahan budaya organisasi dari budaya defensif menjadi organisasi pembelajar yang terbuka terhadap kritik dan lebih adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berikut kesimpulan dari laporan observasi manajemen pengaduan pada Pusat Administrasi Universitas Jenderal Sudirman. Penggunaan manajemen pengaduan di Departemen Pengawasan Internal perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dalam operasi sehari-hari. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk ketidakjelasan proses dan kompleksitas kasus. Proses pengambilan keputusan harus metodis dan responsif terhadap keluhan yang tidak terduga. Faktor-faktor seperti transparansi, kepercayaan anggota, dan kemudahan. Pemahaman prosedur pelaporan sangat mempengaruhi frekuensi pengaduan. Ketidakefektifan manajemen keluhan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan, penyelesaian sengketa yang tidak efektif, dan meningkatnya konflik. Oleh karena itu, tinjauan rutin terhadap sistem manajemen pengaduan sangat penting untuk memastikan proses berjalannya dengan baik dan memenuhi harapan anggota sehingga unit pengawasan internal dapat meningkatkan peran dan kinerjanya dalam mengelola pengaduan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.